usia bulan dari lahir sampai ia berusia 5 tahun. Perlu diingat bahwa fungsi KMS adalah sebagai alat bantu pemantau gerak pertumbuhan, bukan menilai status gizi. Indeks antropometri yang digunakan pada KMS adalah berat badan menurut umur. Di dalam KMS terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, nama balita dan nama posyandu. Kemudian, umur bayi atau balita dalam bulan. Selanjutnya, pada bulan penimbangan. Pada kolom bulan penimbangan ini ditulis dengan bayi atau balita kapan dibawa ke posyandu atau penimbangan. Berikutnya, BB atau berat badan dalam kilogram. Pada kolom ini ditulis berat badan bayi atau balita pada saat penimbangan. Selanjutnya, kolom KBM atau kenaikan berat badan minimum. Jadi, bayi atau balita harus mencapai kenaikan berat badan yang telah tertulis di dalam kolom tersebut. Berikutnya, kolom N atau T. Pada kolom N atau T ini dituliskan keterangan berat badan bayi atau balita mengalami naik atau tidak naik. Keterangan naik apabila misalkan pada usia 0 bulan dan 1 bulan mengalami kenaikan berat badan 900 gram. Pada kolom KBM, usia bayi 0 dan 1 bulan memiliki kenaikan berat badan minimum 800 gram. Jadi, pada kolom N atau T, pada bulan pertama itu ditulis naik atau N. Kemudian, keterangan T apabila berat badan bayi pada usia 0 dan 1 bulan mengalami kenaikan 400 gram. Sedangkan dalam kolom KBM, kenaikan usia 0 dan 1 bulan itu 800 gram. Meskipun naik, tetapi belum mencapai KBM. Jadi pada kolom N atau T tertulis T atau tidak naik. Berikutnya kolom AC eksklusif. AC eksklusif adalah pemberian makan pada bayi usia 0 bulan sampai dengan 6 bulan hanya berasal dari air susu ibu, tanpa memberikan makanan atau minuman tambahan lainnya, termasuk pula air putih. Pada kolom ini, apabila pada usia 0 sampai dengan 6 bulan diberikan AC eksklusif, maka diberi tanda centang. Dan apabila misalkan pada bulan keempat memberikan minuman tambahan, misalkan teh, maka pada kolom AC eksklusif itu pada bulan keempat diberi tanda silang. Dan itu pada artinya pada bulan keempat bayi sudah tidak mendapatkan AC eksklusif. Pembacaan KMS pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Penimbangan bulan Oktober tahun 2019, umur balita 15 bulan, memiliki berat badan 9 kg. Kemudian diisikan pada titik 9 kg. Selanjutnya, penimbangan pada bulan November 2019, umur balita 16 bulan, memiliki berat badan 9,1 kg. Kemudian diisikan pada titik 9,1. Untuk setiap garis ini memiliki nilai 100 gram. Bulan Desember tidak melakukan penimbangan. Kemudian pada bulan Januari 2020, berat badan balita 9,1 kg. Kemudian diisikan pada titik 9,1 kg. Pada bulan Februari 2020, berat badan balita 10 kg. Kemudian kita isikan pada titik 10 kg. Selanjutnya pada bulan Maret 2020, berat badan balita 10,3 gram. Kemudian kita isikan pada titik 10,3 kg. Berikutnya pengisian kolom N atau T.
Pada bulan Oktober menuju bulan November, berat badan balita naik 100 gram. Meskipun berat badan balita naik, tetapi nilainya kurang dari nilai KBM. Jadi pada kolom N atau T tertulis T atau tidak naik. Berikutnya pada bulan Desember tidak melakukan penimbangan, jadi tidak dapat kita nilai. Selanjutnya penimbangan bulan Januari 2020 menuju Februari 2020, balita mengalami kenaikan 900 gram. Dan pada kolom N atau T tertulis N karena nilainya melebihi dari KBM. Kemudian Februari menuju Maret, berat badan balita naik 300 gram. Jadi pada kolom N atau T tertulis N atau naik. Bisa kita ketahui, titik berada di area berwarna hijau. Area berwarna hijau menandakan gizi balita normal. Dan pada area yang berwarna kuning, gizi anak mengarah pada gizi kurang. Bukan berarti gizi buruk, tetapi orang tua harus tetap menjaga makanan yang dikonsumsi balita agar gizi pada balita kembali membaik. Yang harus sangat kita perhatikan apabila titik berada di bawah garis merah. Segera konsultasikan kepada dokter atau ahli gizi agar gizi pada balita membaik, sehingga pertumbuhan balita dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Langkah pertama yang dilakukan ketika pengisian KMS adalah menentukan jenis kelamin pada balita. KMS berwarna pink untuk balita perempuan, sedangkan KMS berwarna biru untuk balita berjenis kelamin laki-laki. Pada data balita berjenis kelamin laki-laki, maka kita menuliskan KMS yang berwarna biru. Selanjutnya, memasukkan data balita. Pertama, sesuaikan dengan umur balita. Umur balita berusia 27 bulan. Kemudian, mensisikan bulan penimbangan. Setelah memasukkan bulan penimbangan, kemudian kita memasukkan berat badan balita. Berat badan balita 13 kg. Berhubung pada bulan lalu balita tidak melakukan penimbangan, maka pada kolom N atau T belum bisa ditentukan apakah berat badan balita naik atau tidak naik. Setelah itu, beri tanda titik pada grafik sesuai dengan berat badan balita. Berat badan balita 13 kg. Jadi kita letakkan pada titik 13 kg. Titik terletak pada zona berwarna hijau, artinya gizi normal. Kemudian catat semua kejadian yang terjadi pada balita. Misalkan, balita mengalami berat badan turun karena penyakit diare. Sekian ide yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.